menghadapi kesukaran besar dan kehancuran atas Yerusalem, rumah Tuhan, Nehemia memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nehemia menangis dengan air mata rohani karena keprihatinan yang mendalam sebagai respon kesedihan hati Allah. Nehemia berdoa karena percaya bahwa ini bukanlah akhir bagi rumah Tuhan. Merendahkan diri, meresponi hati Tuhan, berdoa, disitulah perubahan ajaib dimulai. Puing-puing dalam kehidupan, puing-puing dalam rumah Tuhan seringkali hanyalah suara yang memanggil seorang pejuang. Seorang pahlawan iman selalu dilahirkan dalam kesulitan dan melalui api. Masa-masa sulit hanyalah penggerak dan pengguncang dari surga bagi umatnya untuk bangkit meresponi panggilannya. Anda adalah Nehemia di zaman ini yang dapat membangun kembali reruntuhan apapun. Tidak akan ada kemunduran yang permanen atau kekalahan yang sifatnya abadi dalam diri kita, karena kita telah ditentukan untuk menghadapi tantangan sebagai pemenang. Mari ambil situasi hari ini sebagai tugas yang diberikan oleh Tuhan. Setiap kemunduran yang terjadi dapat diubah menjadi persiapan kepada sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Dunia memang terbatas karena fana, tapi jangan biarkan batasan yang ditetapkan oleh dunia menahan langkah dan gerakan orang percaya. Mengajak seluruh jemaat GPDI Kasih Persaudaraan, mari kita ikuti jejak seorang pahlawan yang bernama Nehemia. Mari bergandeng tangan meresponi kerinduan Tuhan menjadi batu hidup dengan merendahkan diri, berdoa, bahkan berpuasa. Kita akan menata kembali puing-puing yang telah berserakan, mengubah tembok runtuh menjadi tembok raksasa. Sebab Tuhannya Nehemia, Allah semesta langit, bersama dengan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya berdoa kita semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Mari buka hati kita, persiapkan hati kita untuk beribadah. Saya percaya Tuhan akan berperkara dalam hidup setiap kita. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, baik secara onsite maupun online. Bersama dengan kami di GPDI Kasih Persaudaraan, kami ingin mengucapkan dengan penuh sukacita, welcome home. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Bagi kami, gereja bukan sekedar gedung, tetapi juga komunitas orang percaya, di mana kita semua terhubung dalam komunitas orang percaya yang disebut sebagai keluarga Allah. Di bulan April ini, tema kita Manifesting Jesus Love. Kita mau belajar mendoakan, menguatkan, bahkan memberkati orang-orang di sekeliling kita dengan apa yang kita miliki. Pastinya, Bapak Ibu penasaran bukan? Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti pengajaran yang telah disiapkan. Mari siapkan hati kita untuk diajar dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang ibadah melalui online. Shalom, selamat Paskah semuanya. Kita hari ini ingin merayakan kebangkitannya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus semangat, kita mau berkata bangkit, serukan nama Yesus dengan penuh semangat. Sebab Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita sama-sama mau katakan.
Bangkit, serukan nama Yesus. Yuk, sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Yes Tuhan. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yes Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yo, sama-sama katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Lebih semangat lagi. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Ya semua jemaat katakan nama Yesus. Kami percaya Tuhan, namamu Tuhan. Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,
kiri kanan sekalipun tidak terlihat. Hari ini kita merayakan Paskah. Yesus bangkit dari kematian, dia sudah menang. Dan Bapak Ibu Saudara percayalah bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Bersamamu Bapak kita akan lewati semua. Setahun ini kita melewati masa pandemi, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang ibadah online melalui Zoom siang hari ini, semangat. Ya, saya mau mengajak kita semua baik yang ada di Spring Room maupun yang di Zoom, kita mau serukan haleluya 3 kali. Oke, siap? Sambil angkat tangan begitu ya. Siap? 1, 2, 3. Haleluya. 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 Siapkan hati Bapak Ibu Saudara kita semua. Sebentar kita akan dilayani oleh hambanya Mas Teguh. Ada pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati kita. Kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kita mau menjadi pelaku firman. Amin. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara perlu mencatat, mari catat. Ya, firman Tuhan hidup, firman Tuhan berkuasa. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Dan kita akan memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat Paskah dan Happy Sunday. Kita percaya hari ini yang datang untuk Bapak Ibu, teman-teman yang datang di tempat ini atau ibadah lewat online, kita percaya hidup kita sangat amat berharga. Sehingga Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini dan mati untuk kita dan bangkit juga untuk kita. Hari ini kita mau sama-sama, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini bukan saat kita jadi orang yang luar biasa. Tapi Tuhan datang ke dunia ini saat kita bukan siapa-siapa. Saat kita masih dilumuri banyak dosa. Tapi Tuhan mau tebus. Tuhan gak mau patahkan hidup kita. Tapi Tuhan mau menjadikan kita terang. Mau menjadikan kita memiliki hidup yang terbaik. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Amin Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah Tuhan. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Yes. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih
karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipadamkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan bulu yang terkulai, bulu yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan bulu yang terkulai, bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Yes Tuhan, Kau jadikan hidup kami lebih berharga Tuhan. Kirabashi kirabata karalabaya ralalabase akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau sama-sama bilang terima kasih Tuhan. Kirabashi kirabata karalabaya ral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 a. Kau jadikan hidup kami berharga. Kirabaya ralalalalalalalalabase. Kirabashi kirabata karalabaya ralalalalalabase. Yes Tuhan, Kau jadikan kami berharga Tuhan. Terima kasih Yesus. Kirabababababababaya. Haleluya. Kirabaya ralalabase. Amin Tuhan. Kirabashi karabata karalabaya. Kirabashi karabata karalabaya ralalabase. Kita mau sama-sama hari ini, kita mau renungin semua kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan gak pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Segala yang tidak berharga, bahkan hidup kita yang gak berharga, tapi Tuhan mau datang, Tuhan mau tebus. Bahkan Tuhan mau bangkit buat setiap kita. Tuhan mau bangkit, Tuhan mau lepaskan semua kesusahan. Tuhan mau lepaskan semua kutuk. Tuhan mau tebus semua dosa. Siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bilang terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama buka suara kita mau sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita hari ini. Sebab Tuhan hadir, Tuhan jamah setiap hati kita. Tuhan bebaskan setiap keluh kesah kita. Tuhan bebaskan setiap rasa takut. Kirabasi kirabata karalabaya. Oh Yesus, terima kasih. Kirabababaya rabasi kirabata karalaba. Haleluya. Kirabashi kirabata karalaba.
tebus hidup kami Bapa. Kau jadikan hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih buat hari yang indah, hari yang telah Kau berikan siang ini Tuhan. Terima kasih buat apapun yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah tercurah. Terima kasih buat tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah. Terima kasih buat proses penyaliban-Mu. Terima kasih buat proses penguburan-Mu. Terima kasih buat proses kebangkitan-Mu dari antara orang-orang mati. Karena itu membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak diikat oleh alam maut sekalipun. Dan karena kebangkitan-Mu, hari ini kami boleh berdiri di tempat ini. Kami memiliki masa depan yang lebih pasti, yang gilang gemilang, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pujian penyembahan yang telah membajak setiap hati kami. Sehingga hati kami menjadi lahan garapan yang siap pakai. Sehingga ketika benih itu ditaburkan, benih itu akan jatuh di tempat yang tepat. Bertumbuh, bertunas, berbuah-buah. 30, 60, dan 100 kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang ada di tempat ini dengan kata shalom dulu ya. Shalomnya nanti kalau Bapak Ibu jawab saya, jawab shalomnya yang agak panjang dikit ya, supaya lebih seru dan lebih semangat. Shalom Bapak Ibu. Mantap. Bagus, sekali lagi ya, tambah energi dan volumenya. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa. Saya mau menyapa juga Bapak Ibu, teman-teman yang ikut ibadah onsite, online ya, online via Zoom ya. Tolong dijawab shalom saya dengan shalom yang berenergi juga. Shalom Bapak Ibu yang ikuti Zoom. Shalom. Saya nggak lihat Bapak Ibu, saya nggak mendengar, tapi saya percaya dengan iman mereka shalom begitu ya. Amin. Kalau di sini 30-an yang ikut Zoom 300-an Bapak Ibu. Ya, banyak banget, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya mengucapkan juga selamat Paskah buat kita semua. Dan hari ini saya tidak panjang lebar, ya kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ya, saya hanya merefresh saja firman yang pernah Bapak Ibu terima sebelumnya, yaitu tentang batu hidup. Ya, boleh segera tampilkan? Batu hidup, boleh tampilkan langsung? Oh saya pakai ini ya, oke. Ya kita akan sama-sama baca ayat ini di 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Dan biarkanlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Saya yakin dan percaya di antara kita itu seringkali cukup puas dengan kata batu hidup. Seringkali sebagai orang Kristen kita merasa cukup berbangga dengan atribut-atribut yang disematkan kepada orang-orang percaya. Batu hidup. Apakah saudara menjadi batu hidup? Amin. Banyak orang Kristen yang hanya cukup puas dengan atribut. Cukup puas dengan julukan. Cukup puas dengan gelar. Cukup puas dengan sebutan-sebutan yang rohani luar biasa. Ayat ini berkata, sebagai itu adalah atribut. Atribut atau julukan yang identik. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, dan biarkanlah kamu juga dipergunakan. Perhatikan kata dipergunakan, artinya apa? Artinya saudara dan saya ini tidak ada apa-apanya. Setiap orang percaya harus menyadari orang Kristen dirinya hanyalah sebuah alat. Garis bawahi, kita semua alat. Alat itu tidak bisa berbuat apa-apa, alat itu tidak berfungsi, alat itu tidak bisa berdampak jika tidak digunakan. Itu sebabnya tidak ada alasan dalih apapun untuk bangga, untuk sombong. Kenapa? Karena kita alat. Kita berfungsi, kita berguna, kita berdampak jika ada yang mempergunakan. Tidak kebetulan beberapa waktu yang lalu saya disuruh untuk mengurus yang namanya sertifikat layak fungsi. Sebuah bangunan walaupun sudah IMB, ada izinnya, itu ternyata harus memiliki yang namanya sertifikat layak fungsi. Dan waktu saya mengajukan diri, disuruh ngisi isiannya, saya terkejut sekali, gak ngerti sama sekali dengan isian-isiannya. Salah satu yang disebutkan di situ adalah bangunan ini pondasinya apa? Bingung saya. Setahu saya pondasinya terbuat dari batu kali gitu aja. Saya tanya wakil pemborongnya nggak ngerti. Saya tanya orang-orang banyak nggak ngerti. Akhirnya saya searching, di situ saya temukan jenis-jenis pondasi. Ternyata dasar untuk membangun sebuah bangunan itu jenis-jenisnya sangat banyak sekali. Tergantung dari struktur tanah. Ada yang namanya pondasi tiang pancang. Ada yang namanya pondasinya setapak. Ada yang bor pile. Macam-macam. Tergantung struktur tanahnya. Jadi seorang pembangun yang pertama-tama harus dibutuhkan adalah punya visi. Seorang pembangun itu harus visioner. Mau dibawa kemana? Mau jadikan apa? Kalau aku mau tingkat 10 dasarnya, pondasinya harus pondasi model apa? Ternyata harus seperti itu, bukan babat mentah-mentah. Yang penting pondasi, salah kaprah. Nah, dari situ saya pelajari. Kita, Alkitab berkata, 1 Petrus 2 ayat 5 berkata, adalah batu hidup. Makanya saya sengaja cuplik ini. Ini waktu Bapak Ibu ikut doa. Dikatakan, menjadi batu hidup berarti Anda tersusun dan terikat dengan lainnya. Menjadi batu hidup berarti Anda tersusun dan terikat dengan lainnya. Pak Tambunan, mau tersusun? Mau Pak ya? Mau terikat? Gak mau. Wendy mau tersusun? Mau. Mau terikat?
Mau. Ini beneran loh. Ini pertanyaan beneran loh, ini nggak main-main loh. Kenapa? Karena seorang pembangun itu punya visi, punya tujuan, mau dijadikan apa? Tapi dalam prakteknya, kenyataannya, banyak orang yang tidak mau disusun. Banyak orang yang nggak mau diikat. Kenapa banyak orang nggak mau disusun, nggak mau diikat? Jawabnya gampang, karena dia hidup. Jadi kalau ada orang-orang yang ngeyelan disusun, ngeyelan diikat, itu harap maklum. Kenapa? Karena dia hidup. Kalau dia mati, susun gampang. Jadi kalau orang mau disusun, orang mau diikat, mati dulu. Orang mati itu tengkurup atau telungkup? Begini atau tengkurup begini? Begini kan? Begini ya? Setuju? Itu siapa yang ngajari? Ada enggak? Sekali waktu karena semua orang pasti kalau mati tidurnya begini. Sekali-sekali siapa mau yang mati di antara saudara kita telungkupin aja. Yang komplain siapa? Yang komplain siapa nanti? Yang hidup yang komplain. Yang mati komplain? Ditengkurupin tahu-tahu. Panas, aku mau gini aja. Kabur kabeh. Kabur. Jadi hal yang wajar. Jika orang-orang yang hidup merasa dirinya hidup, itu susah untuk disusun, susah untuk diatur, susah untuk diikat. Kenapa? Karena dia hidup. Makanya seorang pemborong, seorang pembangun mau membuat sebuah gereja yang megah gampang. Kenapa? Karena semua bahannya itu adalah bahan material mati semua. Tapi kalau mau membangun sesuatu bangunan yang terdiri dari instrumen-instrumen yang hidup, waduh, enggak gampang. Nah, saya coba telaah dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kata tersusun itu artinya seperangkat barang. Ini kamus ya artinya. Seperangkat barang yang dalam kurung diatur bertingkat-tingkat. Jadi kalau Bapak Ibu mau diatur, itu Bapak Ibu harus jadi barang dulu. Artinya apa? Bapak Ibu harus mati. Nanti kita pelajari apa yang dimaksud mati. Selama Bapak Ibu masih hidup, Bapak Ibu akan punya persepsi sendiri. Bapak Ibu punya dalih sendiri. Bapak Ibu punya wawasan dan pandangan sendiri. Menurutku begini, menurutku begini. Tergantung dari pola pikir, tergantung dari perspektif sudut pandang kita, tergantung pendidikan kita, tergantung latar belakang kita. Makanya enggak gampang untuk menyusun sesuatu, itu tidak gampang kalau kita hidup. Simpel contohnya, ibadah. Milih tempat duduk. Rata-rata, iya aku mau deket sini, aku mau deket situ, aku mau deket komselku, gak mau deket si dia, betul enggak? Ya enggak apa-apa, itu artinya Anda hidup. Kalau Anda mati, ditaruh di dekatnya si A, si B, ya cuek aja diem. Ya karena Anda hidup, Anda punya kehendak untuk pilih duduk di sini dengan siapa, Seperangkat barang yang diatur bertingkat, ini menurut kamus kata tersusun. Yang kedua, rangkap, artinya disusun tindih menindih.
Kalau mau tersusun itu tindih menindih. Kalau bata disusun tindih menindih, no problem. Taruh aja plek, 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 plek. Kalau batu hidup disusun, enggak gampang. Ayo Pak Toda, saya susun. Oke Pak, susun. Nomor 1 saya tumpuk di sini. Plek. Nomor 2, Wendy saya panggil, ditumpuk di atasnya Pak Toda. Pak Toda enggak mau. Pak, keberatan Pak. Wendy gemuk, jangan Wendy, jangan Wendy. Ada penolakan. Makanya saya katakan untuk menyusun batu hidup itu sebuah proses yang luar biasa. Gak cukup setahun. Kenapa? Karena di dalam diri batu hidup itu ada kehendak. Ada ego. Semua orang kepingin ini. Aku di sini, aku di posisi ini. Semua orang punya keinginan-keinginan seperti itu. Gak gampang. Makanya untuk menjadi batu hidup, itu perlu sebuah proses. Yang terus menerus. Terikat. Nah, ternyata untuk menyusun, itu perlu ikatan. Kalau Bapak Ibu nyusun buku-buku bekas ditumpuk tinggi, roboh. Supaya enggak roboh perlu tali, perlu diikat kuat. Dan ikatan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah salah satu cara untuk mengatur. Sekali lagi, untuk diikat banyak orang enggak mau. Semua ingin bebas, semua ingin sesuai dengan keinginannya masing-masing. Enggak gampang Bapak Ibu untuk ngatur orang. Enggak gampang untuk mengendalikan orang. Tidak gampang untuk menyusun orang. Tidak gampang untuk mengikat orang padahal tujuannya jelas demi kebaikan. Diikat itu supaya kuat. Diikat itu supaya ada unity, ada kesatuan. Tapi tidak gampang. Makanya untuk menjadi batu hidup dibutuhkan kerendahan hati. Bicara tentang kerendahan hati, saya yakin tidak ada manusia pun di bumi yang sudah 100% merendahkan hati, punya kerendahan hati. Tidak ada. Percuma Bapak Ibu belajar kepada seseorang, boleh belajar, tapi itu satu bagian saja. Selama manusia itu masih hidup, pasti ada tendensi, ada motif, ada keinginan terselubung. Siapapun dia. Tetapi saya benar-benar bersyukur ada ayat Alkitab yang dengan jelas dan tegas, bahkan berani untuk meminta kita belajar kepada dirinya. Matius 11 ayat 29. Yesus berkata demikian, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Siapa yang ngomong? Yesus. Dengan tegas, Yesus ngomong, belajarlah kepadaku. Itu jelas sekali. Kenapa Yesus mengajak kita untuk belajar kepadanya? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi untuk menjadi pribadi yang rendah hati, satu-satunya cara adalah belajar, dan belajar hanya kepada Yesus. Dan ketika saya pelajari ayat ini, ternyata ayat ini tidak berdiri sendiri.
ada pendahuluan di ayat sebelumnya di Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku, hai semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Pertama, Yesus mengundang, marilah kepadaku, datanglah kepadaku, itu bukan perintah, tapi undangan. Untuk datang, orang-orang yang merasa letih, lesu, punya beban berat, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Di ayat berikutnya, pikulah kuk. Aneh. Ayat 28, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat. Suruh datang. Tapi ketika dia datang, Tuhan berkata, pikulah kuk. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu artinya beban. Nah, kita lihat ini. Ini kuk. Ya, kalau Bapak Ibu pernah tinggal di desa, ya, punya sapi, bajak sawah, itu biasanya sapinya ada 2 dan ada kuk. Ini tempat leher, kepala. Nah, kalau saya lihat di ensiklopedi, dikatakan kuk adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat. Kuk di dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan sebuah kesukaran hidup, sebuah bangsa atau ketaatan paksa. Hal ini terdapat dalam kitab Yeremia 27 ayat 2 yang mengatakan Yeremia memakai kuk pada lehernya sebagai lambang beritanya bahwa kerajaan Yehuda akan tunduk kepada kerajaan Babel. Selain kedua makna di atas, kuk dalam Alkitab dan kekristenan saat ini dimaknai sebagai ketundukan kepada Allah. Ketundukan kepada Allah. Jadi kalau kita percaya, Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Artinya Tuhan menaruh sesuatu di leher kita. Sebagai beban, sebagai kuk. Padahal bangsa Israel waktu itu terkenal dengan tegar tengkuknya. Tegar tengkuknya. Bander banget, harus ditundukkan. Harus direndahkan. Harus dibungkukkan supaya apa? Enggak tengadah terus, enggak congkak terus. Tunduk, dikasih beban, tunduk. Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-30, kuk yang kupasang, bahasa Indonesianya berkata, kuk yang kupasang itu enak. Saya lihat di bahasa Inggris tidak pakai kata enak. Saya pikir di bahasa Inggris, waduh, saya nih kepingin saya itu. Wah, di bahasa Indonesia ditulis enak. Saya ingin tuh di Inggris bebas dipakai kata delicious. Enak. Wah, mudah-mudahan ini menurut versi saya, mudah-mudahan di Inggris pakai kata delicious. Ini cocok nih sama orang Indonesia. Orang Indonesia kalau mendengar kata delicious sama enak, seneng. Karena apa yang dipikirannya? Makan. Makanya kalau acara-acara gereja yang ada makan-makannya, kedatangannya makin sepi, makin banyak. Makin banyak. Makanya saya kepingin ketemu bahasa Inggrisnya kata delicious nih. Enak, makan-makan. Nah, ternyata di bahasa Inggrisnya pakai kata easy, mudah. Ternyata Tuhan itu benar-benar Allah yang sangat luar biasa. Makanya kuk yang dipasang oleh Yesus sendiri itu dikatakan enak, enteng, enggak berat, enggak membebani. Ini punya korelasi dengan ayat-ayat yang lain. Tuhan memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan kita, itu benar. Masalahnya seringkali kita enggak merasa bahwa Allah itu ada. Nah, kita belajar Bapak Ibu, di kuk ini, gambar ini, ketika kita ditaruh beban, leher kita masuk di kuk ini. Ini untuk siapa? Kuk yang satunya untuk Tuhan. Jadi mungkin kita menganggap bebanku terlalu berat. Enggak.
Bebanmu itu sudah dipikul oleh Tuhan. Kita seringkali merasa, aduh bebanku berat. Enggak. Allah sudah berjanji orang-orang yang datang menemui undangannya, dia akan diberikan kelegaan. Cuman pemikiran kita itu merasa, bebanku luar biasa. Saya lupa, Vela atau Rafael. Sekali waktu mau pulang kampung kan biasanya bawa koper. Saya angkat. Dia merasa, papi aku yang angkat. Itu berat. Menurut saya berat untuk anak seusia dia. Waktu itu mungkin umur 2 atau 3 tahun. Waktu itu dia mencoba ngangkat koper itu. Dia angkat, papi berat. Masa sih? Waktu dia ngomong itu coba lagi. Waktu dia mau mengangkat koper itu, saya pun mengangkat sebelahnya. Kita mengangkat bareng-bareng. Dia ngomong, gimana? Ya, enteng papi, enteng. Kenapa enteng? Karena ada bapaknya yang mengangkat sebagian besar beban itu. Anak merasa, papi, puji Tuhan, aku hebat papi, aku kuat. Banyak orang Kristen yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat karena dia berhasil melakukan banyak hal. Dia enggak tahu, padahal ada orang, ada Tuhan yang mengangkat beban itu. Tuhan yang menanggung semua itu. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-30, kuk itu enak, kuk itu ringan, mudah, dan beban pun ringan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tanggung itu. Yang kedua, untuk menjadi batu hidup dibutuhkan pengorbanan ego. Dalam peristiwa di Taman Getsemani terjadi sebuah peperangan rohani yang sangat luar biasa. Dan mungkin ayat inilah yang mempertaruhkan kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus. Ketika saya pelajari, saya mencari-cari referensi ayat ini, banyak teolog-teolog beranggapan inilah titik krisis Yesus. Di mana Yesus hampir nyaris kalah. Yesus nyaris kalah. Dia mengatakan demikian. Kenapa? Karena inilah peperangan antara ego dan kehendak Bapa. Di ayat yang pertama, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, pakai kata mungkin kalau orang suka pakai kata mungkin itu dia tidak percaya. Dia mulai galau. Makanya pakai kata mungkin. Apalagi biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh, jangan biarkan aku minum cawan murkamu Tuhan. Minum cawan dosa manusia, kalau boleh lalukan dariku. Disinilah sebenarnya sebuah pertaruhan, sebuah peperangan yang sangat sulit. Yesus ngomong sama murid-muridnya, dia sangat sedih. Hampir mati rasanya. Bahkan Alkitab mencatat keringat yang meleleh dari tubuhnya itu seperti darah. Kenapa? Ada sebuah tarik-menarik yang sangat kuat antara melakukan egonya atau melakukan kehendak Bapa. Itu 50-50 Bapak Ibu. Orang galau itu 50-50. Bisa juga melakukan kehendak Bapa 55%, melakukan ego 45%. Bisa saja melakukan kehendak Bapa 60%, ada ego 40%. Tapi kalau ego itu dikompor-kompori. Kemarin kita belajar tentang intimidasi si pendusta. Mengintimidasi kita. Enggak apa-apa, puaskan egomu.
Puaskan keinginanmu. Itu alamiah, itu manusiawi. Ego itu perlu dihargai. Ego itu perlu apresiasi. Ego itu perlu pujian. Enggak apa-apa. Iblis itu mengintimidasi itu. Ngompor-ngompori kita. Sangat berbahaya kalau di dalam tubuh kita masih ada residu-residu, masih ada sampah-sampah. Kenapa? Karena itu akan memberikan makanan bagi ego untuk bertumbuh. Memberi makanan bagi ego untuk berkembang biak. Itu bahaya. Kalau dibiarkan sangat berbahaya. Kenapa? Nanti yang menjadi penguasa dalam hidup kita bukan kehendak Tuhan, tapi ego kita. Berbicara tentang ego, saya teringat ini sebuah pernyataan seorang teman. Bulan Desember kemarin sewaktu mau liburan, saya dapat SMS dari seorang teman. Dia katakan, Pak Teguh, waktu dulu ngasih TV ke Bapak, itu sudah smart TV atau bukan? Saya bilang, belum Pak, belum smart TV. Terus kalau mau nonton YouTube pakai apa? Biasanya pakai PC Pak, atau laptop. Oh ya udah, nanti saya kasih alat supaya TV Pak Teguh jadi smart TV. Besoknya datang alat itu, saya pasang. Malam jam 25 Desember saya pasang alat itu, secara iseng saya nonton ibadah Natal sebuah gereja yang besar, cukup terkenal. Saya pasang itu. Dan apa yang terjadi? Saya tertarik dengan gereja itu dan pendeta itu. Berikutnya saya lihat lagi di YouTube untuk akhir tahun, ibadah akhir tahun di gereja itu. Jam 10 saya buka, disebutkan di situ acara YouTube akan live ya, siaran perdana jam 11.00. Tetapi yang menunggu itu jam 10, yang menunggu, yang ngantri itu ribuan. Saya bingung, acara gini aja yang ngantri ribuan. Saya penasaran, saya ikuti, saya ternyata kepo juga. Muncul kepo saya, penasaran nih kayak apa sih. Saya tungguin sampai jam 11. Bertambah. Jadi pas acara live itu puluhan ribu Bapak Ibu. Dan salah satu dari pernyataannya di khotbahnya, itu dia punya tujuan tahun ini, tahun 2021, dia akan punya 10.000 gereja dan 3 juta jemaat. Saya tertarik. Minggu pagi, teman telepon, teman satu pelayanan waktu di Semarang. Udah lama gak ngomong ngobrol-ngobrol, saya ngomong tentang ini, baru ngomong dengan semangatnya langsung di-cut. Go, kamu harus tahu itu kehendak Tuhan atau ego pribadi. Saya kaget. Maksudnya, dia cerita. Gereja tempat dia melayani dalam tahun ini kehilangan 1.000 jemaat. Dan 1.000 jemaat itu hilang kemana? Hilang di gereja yang tadi itu. Kenapa makanya? Kenapa dia ngomong begitu? Artinya apa? Saya mulai berpikir, saya mulai digelitik dengan pernyataan ini. Seringkali secara rohani, keberhasilan, kesuksesan kita, mungkin sebagai gereja, kita dikatakan sukses kalau gedungnya megah, kalau jemaatnya bertambah ribuan, puluh ribuan, itu keren, berhasil, menyukakan Tuhan. Belum tentu juga. Kalau itu syarat mutlak kemajuan dan ukuran kesuksesan sebuah gereja, atau tokoh, gembala, pendeta, saya pikir, wow, Nabi Nuh itu adalah nabi yang paling gagal di dunia. Kenapa? Karena dia berkhotbah tahunan, gak ada satupun yang percaya. Semua menolak. Tapi apakah Tuhan memberhentikan Nuh? Enggak.
Karena kacamatanya Tuhan adalah ketaatan. Ketaatan itu yang menjadi kacamata, yang menjadi kriteria. Hari ini banyak di antara kita yang seringkali dalam melakukan segala sesuatu itu pasti akan dihampiri, akan digelitik oleh ego. Orang yang khotbah di depan, wih seneng. Kalau dipuji, seneng. Itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa menumbuhkan residu-residu itu. Ngangkat ego kita. Pujian itu perlu. Tapi kalau tidak hati-hati, itu bisa menjadi residu yang mematikan ego. Memunculkan ego kita. Menumbuhkan ego. Bahaya. Ya, tadi sudah ada warning. 5 menit Bapak Ibu. Ya, kita akan singkat saja. Bapak Ibu, kadang-kadang saya lupa. Kalau khotbah saya kan biasanya sejam lebih ya. Gak kerasa. Nah, ini udah mau berhenti ya. Nah, langsung kita akan sama-sama baca ini. Oke. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku adalah batu hidup. Yang artinya, 1, aku tersusun dan terikat dengan lainnya. 2, aku membutuhkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu hanya aku dapatkan ketika aku belajar hanya kepada Yesus. 3, aku mengorbankan, menyalibkan, dan menguburkan egoku agar aku dapat tunduk dan hanya melakukan kehendak Tuhanku. Paskah, salah satunya Jumat Agung, itu berarti kita harus memahami arti dari sebuah pengorbanan, kematian dari Tuhan. Hari Minggu, Paskah, itu membuat kita harus sama-sama memahami bahwa bersamaan dengan kebangkitan Kristus. Artinya apa? Manusia lama kita, sifat-sifat lama kita sudah dikuburkan, sudah disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Dan ketika kita menikmati Paskah Minggu hari ini, itu seharusnya kita pun dibangkitkan. Yang bangkit bukan manusia lama kita, yang bangkit bukan ego kita. Tapi yang bangkit adalah manusia baru. Batu-batu yang hidup, batu-batu yang mau tersusun, mau disusun, mau diikat, mau terikat. Batu yang memiliki kerendahan hati. Saya percaya, visi gereja, visi Tuhan, yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, itu akan terrealisasi apabila kita benar-benar berfungsi dan menjadi batu yang hidup. Batu yang benar-benar tersusun. Mau tersusun dan mau disusun. Mau diikat dan mau terikat satu dengan yang lain. Artinya apa? Itu bicara tentang unity. Gak ada kelompok-kelompok, gak ada gap-gap. Memang CFF itu kelompok. Tapi itu bukan menjadi penghalang. Harus tetap mampu tersusun untuk sesuatu yang lebih besar. Amin. Saya berharap siang hari ini Bapak Ibu menikmati dan merasakan impartasi. Ini Paskah loh. Ini kemenangan kita semua. Kita nggak mau jadi batu-batu yang kelihatannya saja hidup. Tapi kita mau menjadi batu yang hidup beneran. Amin. Batu yang hidup beneran itu batu yang mau disusun. Mau diatur gitu. Yang ngatur tentu orang-orang yang punya visi. Ya visioner, tahu jauh ke depan. Dan saya percaya kehendak Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Tolong pemain musik. Ku telah mati dan bang. Refnya saja. Kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Biarkan kehendak-Mu jadi atas diri kami. Ketika kami menjadi batu yang hidup itu bukan sekedar slogan, sekedar sebutan. Tetapi kamu mampu untuk memanifestasikan kehidupan Kristus
di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau belajar Tuhan untuk mengorbankan ego kami. Belajar untuk merendahkan hati dan kami hanya belajar kepadamu. Supaya benar-benar batu yang hidup nyata di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Yes, God. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini, jangan pernah kau mengandalkan kekuatanmu. Apapun yang kau sedang gumuli hari ini, datang kepada Yesus. Terima undangan itu. Letakkan semua yang kau harapkan, semua yang kau inginkan, bahkan egomu. Taruh di atas mezbah Tuhan. Taruh di atas mezbah Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Mari sama-sama bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini lagi. Oh, kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Mungkin kami dikendalikan oleh ego kami Tuhan. Tapi hari ini kami mau taruh semua ego kami. Kami taruh di atas mezbah-Mu Tuhan. Bisa hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi angkat tanganmu. Ku telah mati. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi, haleluya. Ku telah mati dan kami serahkan waktu kepada Pak Yesta. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa di surga, untuk firman Tuhan yang begitu indah. Terima kasih untuk setiap
firman-Mu Tuhan, menegur hidup kami, mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami. Tuhan, kami tidak mau hidup dengan ego kami Tuhan, tapi kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau belajar rendah hati Tuhan, kami mau taat kepada kehendak Tuhan. Dan kami percaya semua yang Tuhan atur, semua yang Tuhan pimpin itu adalah sesuatu yang baik untuk setiap hidup kami. Inilah kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tubuh jiwa roh kami dalam tangan Tuhan. Di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada hidup setiap umat-umat-Mu seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Mas Teguh. Pakai menjadi alat yang luar biasa. Berkati setiap usaha pekerjaan, yang pelayanan, yang keluarga. Istri anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh umat-umat Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripadamu Bapa. Kasih sayang dan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, tak persekutuan di Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umat-Mu, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus memberkati.